Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas SIP 3E akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu yang berjudul Polinema Digital. Apa itu Polinema Digital? Merupakan sebuah sistem informasi pelaporan yang ada di Politeknik Negeri Malang. Oke, scroll ke bawah. Sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan saya Nabila Rasidah dari absen 17. Kemudian saya, Fitra Ramadhani Ahmad, absen 08. Kemudian saya Halim Tugu Saputro dengan absen 09. Kemudian saya Mautila Maulidin, nomor absen 16. Itu tadi adalah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita menuju ke pendahuluan dari aplikasi. Scroll ke bawah lagi. Nah, jadi pendidikan tinggi ini memainkan peran penting dalam perkembangan pribadi dan profesional mahasiswa. Beberapa aspek kunci dari pendidikan tinggi adalah kualitas layanan yang diberikan oleh institusi pendidikan serta monitoring terhadap dinamika akademik yang terjadi. Institusi tersebut bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan perkembangan mahasiswa. Jadi digambarkan di sini adalah Mr. X sebagai seorang administrator atau staf di Politeknik Negeri Malang yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan yang disediakan kepada mahasiswa. Untuk mencapai tujuan ini, dia merasa perlu untuk mendapatkan masukan dari para mahasiswa mengenai pengalaman mereka di kampus. Selain itu, dia juga perlu melakukan monitoring terhadap nilai mahasiswa serta angka kelulusan di tiap tahunnya. Mr. X ini memutuskan untuk menggunakan aplikasi mobile sebagai alat mengelola data akademik serta data hasil survei. Dengan memanfaatkan aplikasi mobile, data mentah tadi akan dikumpulkan dengan lebih efisien dan akurat. Dan visualisasinya akan membantu memandu langkah-langkah selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan aspek pendukung di kampus. Oke, scroll ke bawah. Oke, apa sih yang membuat aplikasi ini bisa dibilang aplikasi yang bagus? Jadi karena setiap dashboard visualisasi data biasanya dibuat dengan tujuan tertentu, seperti menyajikan data survei kepada pemangku kepentingan atau menginformasikan keputusan berdasarkan data, maka kesuksesannya sangat bergantung pada seberapa informatif dan efektif desain yang kita buat. Bisa digambarkan di sini, jadi informasi business goals dan kebutuhan pengguna ini beririsan yaitu menjadi user experience-nya tadi. Berikut adalah beberapa poin penting yang harus diperhatikan ketika membuat sebuah desain dashboard aplikasi mobile. Jadi yang pertama, desain harus sederhana dan mudah dimengerti. Jangan tumpahkan terlalu banyak informasi pada satu layar dan menghindari kebingungan dengan pengguna. Yang kedua, gunakan grafik dan tabel dan pastikan visualisasi data memudahkan pemahaman. Yang ketiga adalah adanya fitur filtering, sehingga pengguna ini dapat menjelajahi data dengan lebih baik. Yang keempat, memprioritaskan data utama. Jadi kita mensoroti data yang paling penting atau relevan untuk tujuan survei ini. Ini memungkinkan pengguna untuk segera melihat poin-poin kuncinya. Yang selanjutnya adalah warna dan kontras. Gunakan warna dengan kontras yang cukup sehingga data mudah terbaca. Yang terakhir adalah sertakan legenda atau keterangan yang menjelaskan makna elemen-elemen dalam dashboard. Ini membantu pengguna yang tidak akrab dengan data yang sudah ditampilkan. Oke, scroll ke bawah. Untuk tujuannya, jadi setidaknya ada 2 goal atau tujuan yang harus dicapai pada pembangunan aplikasi ini. Untuk tujuan yang pertama yaitu adalah business goal aplikasi. Jadi ini bertujuan untuk memberikan pemangku kepentingan seperti manajemen, fakultas, atau staf administrasi. Jadi aplikasi dapat digunakan untuk membuat keputusan strategis yang didasarkan pada data akademik dan survei, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan dan kompetensi mahasiswa. Untuk tujuan yang kedua yaitu adalah conversion goal. Jadi jika tujuan utama adalah meningkatkan jumlah mahasiswa, Conversion goal ini bisa mencakup berapa banyak mahasiswa yang tetap di Politeknik Negeri Malang dan berapa peningkatan mahasiswa baru setelah perubahan yang diimplementasikan berdasarkan temuannya. Oke, selanjutnya user flow. Lagi. Jadi ini flow bagaimana aplikasi ini berjalan. Jadi yang pertama pengguna akan membuka aplikasi, lalu kedua setelah membuka aplikasi pengguna dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu mereka dapat memilih untuk login menggunakan email atau dengan akun Gmail yang sudah ada. Yang ketiga,
Setelah memilih metode login yang sesuai, sistem itu akan mengarahkan pengguna ke halaman beranda atau dashboard. Jadi terdapat dua navigation, yaitu dashboard akademik dan laporan hasil survei. Selanjutnya di halaman dashboard akademik, pengguna dapat melihat informasi total alumni, diagram pie status akhir, serta diagram batang rata-rata IPK per tahun. Kemudian, jika user menekan tab laporan survei, sistem menampilkan berbagai informasi survei, kemudian user dapat menambahkan data surveinya. Lalu, sistem menampilkan form dan meminta user memasukkan data yang diperlukan. Setelah itu, user menekan tombol simpan, dan sistem menyimpan perubahan data yang terbaru. Lalu, ada user flow lain, yaitu untuk melaporkan pelajaran, melihat data survei, dan edit data survei. Oke, selanjutnya scroll, kita membahas desain awalnya. Jadi ini adalah wireframe dari aplikasi mobile tersebut. Lalu selanjutnya, ini adalah mockup desain dari aplikasi mobile. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke demo aplikasi. Untuk videonya direcord dari HP, bisa dimulai. Ya, jadi untuk tampilan pertama seperti ini, lalu kita bisa melakukan login. Nah, ini kita bisa melakukan login dengan mengetik email atau menggunakan akun Gmail. Lalu ini kita bisa melakukan registrasi juga. Jadi yang pertama kita mengetik namanya dulu, lalu email, lalu mengetik name dan password dari akun tersebut. Lalu ini juga ada tambahan di bawahnya. Setelah itu bisa mengklik sudah lulus atau belum. Oke, ketika sudah mengklik simpan, ini bisa dilihat data yang sebelumnya itu berjumlah 2, lalu bisa dilihat kalau datanya bertambah sesuai data registrasi tadi. Oke, sekarang kita login pakai yang akun sudah diregister tadi. Oke, login. Oh ya, ini juga bisa melihat passwordnya. Nah, ini berikut tampilan dashboard dari akademiknya. Ada diagram-diagram, ada status akhir, lalu tadi ada itu. Lalu yang kedua adalah laporan. Di sini juga ditampilkan diagramnya, lalu berapa laporan-laporan yang ada berdasarkan genrenya, lalu ada berdasarkan negara. Ini tadi filteringnya lah. Ini record data dari laporan tadi. Ini di genre athletics and sports. Oke. Nah, ini kita bisa menambahkan respon baru. Itu mengisikan data-data yang dibutuhkan. Contohnya di situ genre food and canteens, reportnya makanannya enak gitu. Oke, submit. Nah, kita juga bisa melihat apakah data itu sudah tersimpan atau belum. Oke, di refresh. Jadi sudah muncul, lalu kita coba menambahkan laporan pelajaran. Jadi mengisikan data-datanya dan kronologi seperti apa, lalu kita juga bisa mengisikan bukti. Jadi kita bisa mengirim gambar, mengupload gambarnya, lalu ini juga kita melihat dulu apakah datanya sudah masuk atau belum. Nah, itu sudah masuk. Jadi datanya sudah tersimpan, lalu untuk buktinya juga bisa dilihat. Oke. Selesai untuk demo aplikasinya.
Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ilham. Biasanya saya akan menjelaskan di bagian back-end-nya terlebih dahulu. Yang pertama di bagian migration terlebih dahulu, kita masuk ke user migration-nya. Nah, di sini kan tadi kan di usernya itu ada kondisi bahwa lulus atau tidak, kemudian juga ada emailnya, ada NIM, dan juga nomor HP yang nantinya digunakan untuk kebutuhan login dan juga registrasi. Kemudian selanjutnya kita ke responden migration. Responden migration ini nantinya akan menampung data-data dari para responden, yaitu seperti umur, GPA atau IPK, tahun, terus kemudian gender, nationality, genre, dan juga isi dari laporannya. Selanjutnya kita masuk ke laporan migration. Nah, di sini kan untuk menampung data-data dari laporan pelecehan seksual tadi. Di sini menampung NIM, nama, nomor HP, jenis laporan, kronologi, serta bukti PET atau foto itu tadi. Ini ada student migration, di mana di sini data akademik yang diambil dari data dari Pak Usman nantinya. Di sini akan muncul NIM, kemudian status akhir, terus IPK di range tahun 2018 sampai tahun 2021. Kemudian untuk data awalnya ini tadi kita tampung di seeder. Yang pertama itu ada di ini responden seeder. Dan di sini nantinya responden seeder ini akan mengambil data dari Pak Enggar, yaitu data fix CSV ini. Nanti dari sini apabila seeder ini dijalankan, otomatis akan menggenerate data dan langsung dikirim ke database-nya. Kemudian ada student seeder-nya. Ini sama, namun ini datanya diambil dari data Pak Usman, yaitu data akademik, dan langsung akan di-generate ke database-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian model. Di sini ada model laporan untuk mengambil data dari laporan tadi. Kemudian ada data responden yang untuk mengampung data-data dari responden. Kemudian ada model user, dan kemudian ada model student. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari routing dari API-nya. Yang bisa dilihat di sini bahwa routing di sini responden digunakan untuk menampilkan semua data dari responden. Kemudian yang kedua ini responden nationality digunakan untuk menampilkan semua data berdasarkan dari nationality ataupun negara. Kemudian selanjutnya ada responden by nationality dan juga genre. Jadi gabungan dari nationality dan genre tadi. Kemudian ini genre all, artinya akan menampilkan data respon dari semua genre. Kemudian yang ini akan menampilkan data berdasarkan genre-genre tertentu. Dan yang terakhir ini untuk gender digunakan untuk menampilkan data responden berdasarkan genre yang diminta. Kemudian ini ada API untuk kebutuhan dashboard, yaitu data survei. Nah, nanti berisi dari list-list informasi yang akan ditampilkan dalam sebuah dashboard. Kemudian yang ini yang form digunakan untuk CRUD dari keluhan mahasiswa. Kemudian yang laporan ini digunakan untuk CRUD dari laporan mahasiswa. Ini sama juga digunakan untuk CRUD dari user. Kemudian yang find email ini nantinya digunakan untuk ditampilkan saat usernya sudah login ke dalam aplikasi. Kemudian yang terakhir ini digunakan untuk menampilkan data-data di dashboard akademik. Dan saya akan menunjukkan kontrol dari tiap-tiap
controllernya. Misalnya di data survei ini nantinya akan menampilkan data-data yang dibutuhkan dari survei. Misalnya ini responden count untuk menampilkan jumlah semua respondennya. Kemudian average age ini digunakan untuk menampilkan rata-rata dari umur respondennya. Kemudian average GPA ini digunakan untuk rata-rata dari GPA-nya. Kemudian di sini digunakan untuk menghitung berapa banyak mahasiswa laki-laki. Di sini digunakan untuk menghitung jumlah responden perempuan. Dan di sini perhitungannya untuk menjadikan dalam bentuk persentase. Kemudian semua data tersebut itu ditampilkan dalam bentuk JSON. Karena kita bekerja dalam API, maka harus ditampilkan dalam bentuk JSON. Contohnya untuk form controller, ini digunakan untuk CRUD tadi. Bisa tadi di sini nantinya akan menerima responden dari umur dari respondennya, GPA, year, count, gender, nationality, genre, dan juga laporan. Kemudian akan dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam tabel responden, dan nanti akan muncul message data berhasil disimpan. Ini ada laporan controller. Nah, di sini hampir sama dengan form control tadi, namun di sini digunakan untuk yang kekerasan seksual tadi. Kemudian ini responden controller. Nah, di sini akan menampilkan seluruh data dari responden. Kemudian di sini akan menampilkan genre dari tiap-tiap respondennya. Terus di sini akan menampilkan genre list atau list dari genre yang ada pada data. Kemudian di sini akan menghitung banyak genrenya. Kemudian di sini akan menampilkan dalam bentuk JSON. Kemudian ini untuk API yang index by nationality. Jadi nanti nationality tadi itu ditampung, kemudian akan diselect where nationality. Kemudian data tersebut akan ditampilkan dalam bentuk JSON juga. Kemudian ini get all genre, ya, artinya akan menampilkan semua genre. Kemudian ini index by nationality dan juga genre. Ini nanti kebutuhan dari API-nya untuk nationality dan juga genre. Jadi nanti akan ditampung nationality dan juga genrenya. Setelah itu akan ditampilkan ke dalam bentuk JSON. Kemudian ini ada index by gender, yang nanti akan menerima gender yang diminta, kemudian langsung akan ditampilkan data yang sesuai dengan gender tersebut. Begitu juga dengan genre ini akan menerima genre, kemudian akan ditampilkan data-data yang sesuai dengan genre yang sudah dimasukkan tadi. Dan selanjutnya ada student controller ini. Ya, di sini digunakan untuk menampilkan data-data student di dashboard akademik. Nah, ini akan menampilkan data semua student. Kemudian di sini akan menampilkan status yang student yang lulus dan tidak lulus. Kemudian di sini akan menghitung persentase lulus dan juga tidak lulusnya. Kemudian di sini akan menghitung rata-rata dari tiap tahun, rata-rata IPK tiap tahunnya. Kemudian langsung dikirim dalam bentuk JSON. Dalamnya akan ditampilkan database dan juga Postman-nya. Ya, di sini adalah tampilan dari Postman-nya. Ini yang pertama ada get all respondent, artinya akan mendapatkan semua data-data dari respondennya. Next. Kemudian ada responden detail, jadi akan menerima single ID dari sebuah laporan. Contohnya ini kan ID-nya 2, jadi akan ditampilkan responden yang ID-nya 2. Selanjutnya ada responden nationality. Ini akan menampilkan responden nationality. Contohnya di sini Sudan. Jadi di sini akan tampil data-data yang nationality-nya itu Sudan. Next, ada responden gender. Di sini akan menampilkan data-data berdasarkan gender. Misalnya di sini gendernya adalah male,
maka data yang ditampilkan adalah gender dari male. Datanya ada responden genre, hampir sama, namun ini adalah untuk menerima genre. Jadi di sini genre yang dipilih akan ditampilkan. Dan selanjutnya ada responden nationality dan juga genre. Jadi multi filter, ada nationality dan juga genre. Next, ini tampilannya digunakan untuk dashboard yang survei tadi, muncul rata-rata dan juga presentasi pria maupun wanita. Kemudian ini get all genre digunakan untuk menampilkan list dari genre dari laporan yang sudah ada. Next, ini ada API untuk kebutuhan JRUD yang ini digunakan untuk post suatu responden. Kemudian selanjutnya ada post untuk usernya, bisa menambahkan user. Kemudian ini post untuk menambahkan laporan. Hanya ini ada user by email, ya nantinya digunakan saat login untuk menampilkan user siapa yang sudah login. Kemudian yang terakhir adalah dashboard akademik, digunakan untuk menampilkan informasi yang ada di dashboard. Contohnya ini ada jumlah murid, ada rata-rata IPK, ada presentasi lulus dan juga tidak lulus. Selanjutnya akan ke database-nya sebentar. Ya, di sini kan ada tabel user yang akan menerima data-data user yang sudah terdaftar. Kemudian ada tabel student. Ya, ini berasal dari data Pak Usman tadi, data akademik. Selanjutnya ada data responden ini berasal dari data yang dikirim Pak Enggar, yaitu data responden. Dan selanjutnya ada data laporan pelecehan seksual yang nantinya ini diisikan oleh user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk front end-nya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang front end di bagian front end Flutter pada main.dart. Di sini kita mengimplementasikan dependensi flutter.env, kemudian Firebase Core. Yang lainnya kita melakukan import terhadap Firebase option Dart, kemudian ada juga welcome to Dart. Nah, pada blok kode ini kita melakukan konfigurasi package.env, kemudian memastikan inisialisasi widget dari Flutternya sendiri. Kemudian pada Firebase ini kita melakukan inisialisasi kepada Firebase untuk menjalankan aplikasinya. Kemudian step terakhir kita run aplikasinya dengan memanggil function myapps, class myapps. Untuk class myapps sendiri kita extend ke stateless widget, seperti status widget, langsung dia direct ke routing ke welcome page. Untuk welcome page-nya sendiri ada di view welcome.dart. Dependensinya kita menggunakan Google Font untuk menggunakan API dari Google Font, kemudian import view login dan material seperti biasa. Define welcome page dengan tipe stateful widget. Ya, selanjutnya adalah welcome.dart. Jadi kita mengambil dependensi dari Google Font.dart, kemudian kita import login dari view. Seperti itu, kita define welcome page dengan tipe stateful widget, return container. Kemudian untuk backgroundnya karena berupa gambar, kita menggunakan asset dengan fit box fill agar menyeluruh memenuhi viewport layar. Kemudian untuk alignmentnya dari bawah, kita susun dari bawah. Untuk logo Polynema dan tulisan Polynema digital kita tidak menggunakan widget tapi langsung menggunakan aset image tipe PNG. Kemudian ada button login, kita menggunakan text button. Ketika on press dia langsung navigate login page.
seperti itu. Nah, karena dari bawah kita memerlukan size block untuk gapnya dengan height 87 seperti itu. Nah, kita langsung ke login page, login.dart. Ada beberapa dependensi yang kita gunakan di sini, Google Font, kemudian widget ini untuk komponennya. Kemudian kita juga menggunakan flutter.env. Untuk importnya ada controller out untuk Firebase, kemudian view home, kemudian juga ada view register. Seperti itu. Kemudian kita membuat variabel URL untuk menyimpan nilai dari variabel base URL yang diambil dari .env. Kemudian kita define login page dengan tipe stateful widget. Kemudian kita define controller email dan password untuk menangkap inputan dari user. Untuk view-nya scaffold biasa dengan body container. Untuk header, ini bersifat list view. Jadi sebentar, login dulu aja biar kelihatan. Agar tidak, karena list view agar tidak bergeser, tidak vertikal, maka kita menggunakan sifat ini, never scroll. Seperti itu. Untuk headernya kita menggunakan padding text welcome back seperti ini. Kemudian untuk gapnya kita menggunakan size block. Untuk input fieldnya kita menggunakan text form field dengan control email yang udah di define tadi. Untuk stylenya ya seperti ini ketika aktif. Kemudian ada validasi juga. Jadi ketika anggaplah secara gampang filenya harus terisi. Jika tidak, harus mengisikan email. Juga dia karena email mengecek juga apakah ada add pada pemanggilan user seperti itu. Kemudian untuk input password ada controller juga untuk password yang sudah dijelaskan tadi. Untuk stylenya hampir sama. Nah, ini karena ada icon mata, kita bisa mengubahnya agar bisa terlihat set seperti ini. Nah, dilakukan juga validasi pengecekan agar password harus terisi seperti itu. Selanjutnya forgot password, meskipun ini belum ada fungsinya, tapi punya udah kami buat lebih dahulu seperti itu. Kemudian tombol login yang ini dengan mengambil dari controller tadi email dan passwordnya, kemudian di push. Nah, juga user juga bisa melakukan login melalui Google seperti ini, text button, kemudian jika di press dia navigate to sign in with Google. Jika user belum memiliki akun juga bisa register, kemudian dapat text button, ketika diklik ke register page seperti itu. Lanjut ke register. Lanjut ke register.dart. Pada view ini kita menggunakan dependensi yang hampir mirip, tetap menggunakan Google Font, kemudian import out dan material juga. Kita define register page dengan tipe stateful widget, kemudian juga define controller untuk nama, email, name, nomor HP, password, dan confirm password. Nah, ada juga pengecekan is numeric. Di sini mengecek apakah inputan itu numerik atau bukan. Kemudian build widget seperti biasa, container, headernya,
hampir mirip seperti login tadi. Kemudian ada inputan dengan menggunakan controller, name, dilakukan validasi juga agar tidak sampai kosong. Untuk gapnya pakai sizebox. Sebenarnya ini repetitif, yang berbeda hanya kontrolnya saja dan juga validasinya. Jika email harus ada juga tercantum karakter @ seperti itu. Untuk inputan name, kontrolnya name, kemudian validasinya pertama harus berisi atau tidak boleh kosong, kemudian tidak boleh lebih dari 10 dan harus numerik. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 10 dan harus numerik. Sama untuk nomor HP, kontrolnya nomor HP, dilakukan pengecekan juga, validasi. Tidak boleh kosong, kemudian panjangnya itu 13 atau tidak boleh tidak angka, dan juga harus berawalan 62. Kemudian ada password. Untuk password, kontrolnya password dan pengecekannya sederhana saja, tidak boleh kosong. Untuk confirm password, kontrolnya confirm password. Untuk validasinya tidak boleh kosong dan harus sama dengan password yang sudah dimasukkan tadi. Ada checkbox juga, mengecek apakah dia sudah lulus atau belum. Checkbox, title, kemudian yang terakhir ada button untuk mengirimkan data-data yang dari controller ke API seperti itu, ke outnya. Nanti kita akan membahas controller out.dat. Pada out.dat ini kita menggunakan beberapa dependensi juga, Google Sign-in, kemudian .nv, Firebase Core, Dio, dan juga Firebase Out. Ya, yang pertama kita membuat instance-nya, Firebase Authentication dan Google Sign-in. Kita juga mendefine untuk user, kemudian name, email, image URL, status lulus, dan role juga. Nah, data yang dikirimkan dari controller di register tadi diterima, kemudian try catch. Oh ya, untuk lulus ini ada ternary operation. Jika lulus maka 1, jika tidak maka 0. Kemudian di parse untuk name-nya ke integer. Pembuatan string, respon, kemudian menggunakan Dio di post ke Firebase, ke API-nya. Untuk sign-in, ya dia mengautentikasi dulu dengan email dan password dari database. Kemudian try catch, jika berhasil masuk, dia mengambil data-datanya. Ini jika tidak null. Untuk namanya user, tapi jika namanya ada, dia mengambil dari API-nya. Sama juga dengan foto, ada default-nya. Kemudian juga ada pengecekan apakah dia student of polynema atau bukan. Jika ada kata-kata dengan polynema, maka role-nya student of polynema. Oke, kemudian sign-in Gmail. Ya, secara umum ini mengautentikasi pengguna menggunakan Google Sign-in, kemudian mengambil informasinya jika berhasil masuk, dan dia memeriksa pengguna berdasarkan alamat emailnya. Pengecekan polynema, jika iya berarti role-nya student of polynema. Kemudian return
user, seperti itu. Ada error handling juga, try catch. Kemudian selanjutnya ke home.dart. Pada home.dart ini sebenarnya utamanya menampilkan widget untuk navbar di bawah, jadi untuk dashboard dan laporan. Untuk pemanggilannya ada di sini, academic page dan report back. Nanti tinggal routingnya seperti itu. Kiranya cukup, dilanjutkan, monggo. Baik, selanjutnya saya lanjutkan untuk presentasi dari front end-nya. Misalnya saya coba login terlebih dahulu. Menggunakan email dan passwordnya yang sudah terdaftar. Kemudian login. Jadi berikut adalah halaman dashboard dari akademik. Jadi di home page ini tadi itu menampilkan navbarnya. Jadi ada dua button navbar, ada dua button navigation bar item di sini, dashboard dan laporan. Nanti itu akan memanggil ke academic page dan report page. Nah, untuk academic page-nya itu academy.dart, dia mengambil library dari Google Font, kemudian beberapa import dari file yang lain. Di dalam academy.dart ini dia ada kelas akademik dengan stateful widget. Ada dua variabel juga untuk menampung user yang sudah login. Kemudian di dalamnya itu ada pengecekan status, dia itu sudah lulus atau belum. Kemudian untuk tampilannya menggunakan scaffold. Kemudian di dalamnya ada kontainer dan ada list view. Terus menampilkan header. Header ini untuk menampilkan user yang sedang login. Yang pertama itu menampilkan fotonya menggunakan circle avatar. Jadi foto yang diambil itu dari misalnya dia login menggunakan Gmail, dia akan mengambil foto yang ada di Gmail, sedangkan jika dia registrasi manual itu akan menggunakan gambar defaultnya seperti ini. Ini menggunakan gambar default. Kemudian di bagian headernya juga terdapat nama, menampilkan nama. Kemudian role-nya itu dia sudah lulus atau belum. Jika belum, maka menampilkan student of Polynema. Jika sudah lulus, maka menampilkan alumni student of Polynema. Kemudian selanjutnya ada title section. Ini komponen yang dibuat untuk menampilkan judul. Jadi judulnya adalah dashboard akademik dengan subtitlenya sistem informasi pelaporan Polynema. Nah, untuk isi dari title section seperti ini, itu saya tampung di widget.dart. Ada menampung dua variabel yaitu title dan subtitlenya. Kemudian memanggil teks dengan isian yang dari inputan panggilannya title atau subtitlenya. Kemudian dilanjut di bawahnya ada total widget. Total widget ini menampilkan total dari alumni yang ada di Polynema berdasarkan data yang didapatkan dari API. Kemudian ada card untuk pie chart seperti ini untuk menampilkan status mahasiswa itu berapa yang sudah lulus dan berapa yang belum lulus. Kemudian ada bar chart, itu menampilkan rata IPK-nya. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan ke halaman reportnya, dashboard report. Jadi yang pertama itu ada beberapa yang diimportkan, file-file yang diimportkan, kemudian library untuk Google Font dan drop-down button. Di report ini sama seperti sebelumnya, academic page, dia mau mengambil data user yang sudah login, kemudian membuat list untuk negaranya. Untuk view-nya seperti ini.
Jadi ada headernya itu menampilkan user yang sudah login, kemudian di bawahnya itu ada title section dengan statistik sistem informasi pelaporan Polinema menggunakan komponen yang sudah dibuat sebelumnya juga. Kemudian di sini apabila dia itu mahasiswa yang belum lulus, ada sebuah button jika ingin menambahkan responden. Di sini ada pengecekan dia sudah lulus atau belum. Jika belum, maka ada sebuah button. Kemudian dilanjutkan di bawahnya itu ada total widget. Ini untuk menampilkan total responden yang ada pada database. Kemudian di bawahnya itu ada card untuk menampilkan rata-rata umur dan rata-rata IPK. Ini saya tampung membuat sebuah komponen lagi untuk bisa menampilkan ini. Kemudian selanjutnya ada card untuk pie chart. Itu menampilkan sebuah responden gendernya, berapa banyak yang perempuan dan berapa banyak yang laki-laki. Kemudian selanjutnya di bawahnya sini ada title section lagi, itu untuk menampilkan responden berdasarkan negaranya. Misalnya di sini saya pilih di Sudan. Nah, akan tampil sebuah list lagi, itu menampilkan genre atau responden dengan genre yang ada di negara Sudan. Nah, untuk listnya itu ini untuk drop down negaranya. Kemudian untuk listnya itu akan ditampilkan di sini. Dia mengambil dari kelas responden dengan function get all respondent. Kemudian yang diambil datanya itu adalah genre listnya. Jadi genre list yang ada di negara itu apa aja akan masuk ke view-nya, kemudian ditampilkan dalam list style. Nantinya di list style ini itu bisa ditekan juga untuk melihat isi dari respondennya. Misalnya ini. Jadi ketika ditekan on tab, dia akan mengarah ke detail page dengan mengirim parameter nationnya apa dengan genrenya apa. Misalnya di sini saya tekan ini akan menampilkan data respondennya. Data ini ditampilkan di dalam detail.dart. Nah, di dalam detail.dart ini juga menggunakan stateful widget. Untuk bagian ini cukup simple karena cuma menampilkan data yang didapatkan dari API. Jadi di sini ada sebuah function untuk mendapatkan datanya, mengambil data dari API. Kemudian setelah datanya didapatkan, kemudian ditampilkan di view-nya di sebelah sini. Jadi yang pertama itu ada atasnya ini, judulnya, detail genrenya apa, kemudian detail dari negara apa. Jika keseluruhan atau filternya itu tidak dipilih negaranya, maka ditampilkan data survei dari seluruh negara. Kemudian selanjutnya bagian bawahnya ini menggunakan list view builder. Yang pertama dia menggunakan scroll control untuk mengecek apakah view-nya itu sudah sampai di bawah. Jika sampai di bawah, itu akan menampilkan circular indikator. Jadi setiap 15 itu datanya akan ke refresh lagi. Apabila di sini indeksnya data lengthnya itu lebih dari 15, maka akan nge-grab data lagi ke API-nya. Kemudian datanya ditampilkan lagi. Jika semua datanya sudah ditampilkan, maka menampilkan end of data. Untuk menampilkan ini juga ada kontrolnya untuk responden.dart. Jadi yang pertama itu membuat sebuah kelas responden dengan ada ID, age, terus IPK-nya berapa, year, genre, nationality, genre, dan report. Kemudian di sini ada sebuah function static untuk membuat responden. Jadi fungsi ini itu menerima masukan parameter dari respondennya, nilai-nilai value-value dari respondennya, kemudian memasukkannya ke dalam API. Jadi datanya nanti yang dimasukkan itu bisa masuk ke dalam database.
Kemudian di sini ada function get all respondent untuk menampilkan semua respondennya. Kemudian di bawahnya ini untuk menampilkan all genre. Ini digunakan untuk di bagian bawah sini, list genrenya. Kemudian ini ada get data detail untuk menampilkan detail datanya tadi, tiap detail datanya tadi. Kemudian ini ada get data statistik untuk menampilkan data-data yang ditampilkan pada dashboardnya ini. Jadi ada total respondennya berapa, umurnya berapa, IPK-nya berapa, presentasi perempuan dan laki-lakinya berapa. Oke, selanjutnya di sini ada button ke halaman untuk form respondennya. Jadi untuk halaman respondennya itu ada di form responden. Di sini user juga bisa menambahkan responden. Nah, untuk halaman responden form responden ini ada di add-edit.dart. Jadi di dalam add-edit.dart ini dia menggunakan stateful widget. Kemudian di sini ada list gendernya, kemudian ada list nationnya, negaranya, kemudian define selected genre-nya dengan default value-nya itu nilai pertama dari dalam list gender, kemudian selected nation-nya itu default value-nya dari list pertama dari nation list. Kemudian di sini ada define variable controller untuk menampung nilai dari formnya, field formnya. Kemudian selanjutnya view-nya menggunakan scaffold. Kemudian ada komponen title page, title section dengan title-nya itu add response. Kemudian subtitle-nya sistem informasi pelaporan Polinema. Kemudian selanjutnya itu ada column. Column ini untuk menampung dari formnya nanti. Kemudian di sini yang pertama itu ada text age untuk judul dari field text from field age-nya. Kemudian di dalamnya itu untuk formnya menggunakan age controller yang sudah di-define tadi. Dengan keyboard type-nya itu number, jadi yang diisikan dalam age ini cuma bisa number. Kemudian selanjutnya ini untuk stylingnya. Nah, dalam text formnya ini ada validator juga. Jadi validatornya ini fieldnya tersebut harus terisi, tidak boleh kosong. Kemudian dilanjutkan untuk input GPA-nya atau IPK. Ini formatnya mirip dengan sebelumnya yang umur. Cuman yang bedakan ini untuk IPK-nya. Menggunakan GPA controller yang sudah define tadi dan keyboard type-nya number. Validatornya juga sama untuk jadi fieldnya ini harus terisi. Kemudian selanjutnya yang year, field year sama seperti sebelumnya, menggunakan controller year controller dengan keyboard type-nya number. Validatornya sama, harus terisi. Begitu juga yang gender. Nah, untuk yang gender ini berupa drop down. Okay. Jadi menggunakan drop down, button hide underline. Kemudian isinya tadi menggunakan controller tadi selected gender. Kemudian nampilin drop down itemnya dari list gender, kemudian ditampilkan dalam drop down-nya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya select nation untuk memilih negaranya sama seperti yang gender, ini berupa drop down. Jadi dia mengambil value dari selected nation. Kemudian listnya itu dari variable nation. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk genre sama seperti sebelumnya. Jadi di genre ini seperti ini, dia mengambil semua genrenya. Nah, untuk nilai dari genrenya ini itu diambil dari API. Jadi dia di sini ada function untuk fetch all genre yang diambil dari controller responden tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya untuk input report, ini untuk keterangannya apa. Ini berupa text form field juga seperti yang sebelumnya. Menggunakan controller report controller dengan maksimal line-nya itu barisnya 3. Kemudian ada validatornya juga harus terisi.
Setelah itu di bawahnya terdapat sebuah button. Jadi ketika buttonnya diklik akan menjalankan function create responden yang sudah saya jelaskan tadi. Dia mengirimkan data dari tiap-tiap controllernya yang sudah diinputkan, edge controller, GPU controller, year, terus gendernya, nationnya, gendernya, sama isi dari keterangan reportnya. Setelah itu, ketika berhasil akan kembali ke halaman homepage yang menampilkan dashboard tadi, kemudian kembali lagi ke halaman dashboardnya. Kemudian selanjutnya adalah halaman form untuk lapor pelecehan. Untuk halaman lapor pelecehan itu ada di form lapor.dart. Nah, di dalam form ini mirip seperti halaman form responden. Jadi pertama-tama itu membuat kelas lapor page yang extend dengan stateful widget, kemudian mendeklarasikan tiap-tiap controller yang digunakan. Di sini ada selected jenis laporan dengan default value-nya itu pelecehan seksual. Kemudian ini ada variabel, misalnya ada ingin melaporkan selain pelecehan seksual, maka ditampung di sini. Kemudian ada image path, ini untuk menampung image path, bukti image itu untuk menampung bukti jika laporannya itu ada buktinya. Kemudian selanjutnya di sini ada function fetch data. Ini untuk mengambil data dari usernya. Jadi ketika pertama kali dibuka halaman lapor pelecehan ini, itu akan mengambil data dari database, nama, NIM, dan nomor HP. Kemudian jadi fieldnya itu terisi otomatis berdasarkan user yang menggunakan. Jadi NIM-nya langsung terisi, namanya yang menggunakan, nama usernya siapa, sama nomor HP-nya berapa. Nah, dalam view-nya itu sama menggunakan scaffold, terus container, terus ada list view. Di dalam list view ada title section. Title section itu ini bagian atas, titelnya lapor pelecehan dan subtitlenya sistem informasi pelaporan Pelenema. Kemudian di bawahnya sama seperti sebelumnya ada kolom, kemudian judulnya NIM, terus ada text form field dengan controller NIM controller dan keyboard type-nya number. Terus yang ini untuk stylingnya. Kemudian terdapat validator untuk mengecek apakah fieldnya itu sudah terisi. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada input name, sama seperti sebelumnya, cuman bedanya ini untuk teks ditampung di name controller. Kemudian di bawahnya ada validator juga. Kemudian selanjutnya ada untuk field nomor HP, ditampung dalam nomor HP controller dengan keyboard type-nya number. Kemudian ini untuk validatornya juga, mengecek apakah sudah terisi atau belum, dan mengecek nilainya itu berupa number. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada drop down. Ini mirip seperti yang halaman form responden. Jadi ada drop down. Ini mengambil value-nya itu berdasarkan dari selected jenis laporan. Kemudian itemnya diambil dari list jenis laporan. Nah, untuk jenis laporannya itu di-define di atas ini, ada pelecehan seksual, kekerasan, dan other. Jadi misalnya kalau dipilih other, itu akan muncul sebuah field baru, jenis laporan lainnya. Jadi di sini bisa memasukkan jenis laporan lainnya. Jika tidak, sudah terdefine di sini ada kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, selanjutnya di bawahnya sini ada field untuk kronologi. Nah, kronologi ini menggunakan text form field dengan controller kronologi controller dengan max line-nya 3. Kemudian validatornya juga harus terisi. Kemudian di bawahnya ini ada bukti, field bukti. Jadi di sini user bisa mengirimkan bukti berupa foto. Nah, di sini untuk isinya ada choose image untuk mengasih tahu user untuk bisa mengupload foto.
Nah, jadi ketika ditekan itu akan ngedefine function get image itu untuk memanggil function di bawah sini. Jadi dia mengambil dari library image picker, kemudian dia bisa mengambil dari image source-nya galeri. Kemudian ketika berhasil akan menampilkan berhasil memilih image, jika gagal akan menampilkan gagal memilih image. Kemudian nantinya ketika berhasil memilih akan disimpan ke bukti image dan image path. Untuk image path-nya ini untuk menyimpan namanya. Kemudian bukti image ini mengambil dari file data dari gambarnya. Contohnya ketika memilih image seperti ini. Karena ini dari emulator jadi datanya tidak muncul. Tapi ketika menggunakan real device itu akan kebuka galerinya seperti pada demo yang sudah ditampilkan sebelumnya. Nah, untuk controller dari from-nya responden tadi sudah saya jelaskan, dan untuk yang ini, untuk yang laporan seperti ini. Jadi yang pertama itu mendefine library dio dan flutter.env. Ada juga Firebase storage untuk menyimpan fotonya. Jadi kami menyimpan fotonya bukan dari lokal, tapi dari Firebase storage. Kemudian di sini ada kelas laporan service. Kemudian di sini ada function static untuk membuat laporan yang berisi NIM-nya, namanya, nomor HP, jenis laporan, ketika ada jenis laporan atau tidak, jadi ini bisa diisi atau tidak, kemudian kronologinya apa, sama image filenya. Jadi yang pertama itu pengguna harus sudah terautentikasi, kemudian jika sudah, maka dilanjutkan ke dalam sini. Jadi yang pertama itu mengambil dari image-nya untuk disimpan ke dalam Firebase storage. Kemudian sudah didapatkan datanya, kemudian dimasukkan ke dalam Firebase storage, diupload ke dalam Firebase storage. Kemudian ini jika ada memilih jenis laporan others, maka di sini akan terisi, dan ini untuk dimasukkan ke dalam database. Kemudian try catch, terus dikirim ke dalam database. Jadi di sini mengirim 2 kali. Yang pertama itu ke dalam Firebase storage, yang kedua itu ke dalam database MySQL menggunakan API. Seperti itu untuk yang laporan pelecehannya. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.